Ini untuk kalian guru-guru di Indonesia, bagikan sama kawan kalian sama guru, kalau nggak mau hidupmu berakhir di penjara kayak bapak ini. Mulai sekarang kalau ada anak murid kalian sakit, jangan ditanya, jangan disentuh, karena kalian bisa dipenjara 5 tahun kayak Pak Mansur, guru di SDN 2 Kendari. Hanya karena memegang kening murid yang mengaku sakit. Gak lama orang tua murid datang bersama komplotannya, lengkap dengan oknum aparat berseragamnya, menganiaya Pak Guru Mansur di depan guru dan muridnya di lingkungan sekolah. Sekolah yang harusnya menjadi tempat pendidikan, hari itu menjadi ajang kekerasan yang dipertontonkan. Beginilah indahnya hukum di negara ini kalau kalian jadi orang kaya atau orang yang berpengaruh. Kalian punya jabatan di Pemprov, siapapun guru yang kalian duga bersalah, bisa langsung kalian aniaya di depan muridnya. Kalian ambil dari sekolahnya bersama oknum aparat layaknya begal dan bisa dibawa dengan paksa ke kantor yang berwenang. Tanpa pemberitahuan, tanpa praduga tak bersalah. Dan tak perlu waktu lama, hanya dengan satu alat bukti, yaitu pengakuan dari siswa. Kalian para pendidik bangsa bisa divonis 5 tahun penjara dengan pasal pelecehan. Untuk orang tua murid tidak dipungkiri memang ada kasus lain, oknum guru yang melakukan pelecehan terhadap muridnya. Tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, kadang kelakuan anak SD yang baru lulus TK memang begini. Kadang suka memeluk gurunya, nggak peduli itu guru laki-laki atau perempuan. Ini yang mungkin membuat gurunya menganggap muridnya seperti anak atau cucunya sendiri. Inikah yang kalian sebut pelecehan? Untuk guru-guruku semua ingat, sekali lagi mulai hari ini, jangan pegang-pegang kening murid kalau lagi sakit. Biarkan saja, suruh orang tuanya jemput. Dan satu lagi, jangan kasih-kasih uang ke murid, karena itu akan dianggap sumber pelecehan. Beberapa hari atau beberapa minggu, anak saya itu bercerita setiap mau tidur. Bilang, "Papa, Pak Guruku ini ya sayang sekali saya. Kaget saya sebagai orang tua. Sayang seperti apa, Nak? Ya, suka kasih saya uang. Tapi hanya sendiri. Iya, hanya sendiri saya kasih uang. Gak lain ini." Ayo suarakan keadilan buat Pak Guru Mansur. Ingat kata Nabi, kenapa bencana datang melanda negeri? Karena orang-orang baik di negeri itu diam saat melihat ketidakadilan dan kemungkaran. Semoga Pak Guru Mansur dibebaskan. Tidak akan bisa kau bertaruh kalau bukan dari situ. Mau jadi apa kalian? Keterlaluan kau fitnah. Sabar. Ada upaya yang dihukum selanjutnya. Sabar. Saya bersiap dulu ya. Iya, bukan saya bersiap dulu ya. Saya pernah mengajar di satu kelas. Iya. Anakku sudah kenapa mencari pelecehan. Mau apa mengajar mulai besok? Saksi masuk. Jangan ribut deh, jangan ribut. Jangan ribut dulu, kita dengar dulu itu. Yang mulia, pertama kami menganggap ini putusan yang sangat solid, berdasarkan keterangan korban bukti lain yang sah. Hari ini kami menyatakan langsung banding. Jangan
temannya mengajar di satu kelas. Lihat, Anakku tidak akan berkah dapat kalian punya menjadi ilmu. pelecehan. Kalian semua dari guru. Yang kalian semua. Jaksa menuntut fitnah semua. Pak Mansur, jadi tadi saya sudah nyatakan bahwa ini putusan solim. Selama saya bersidang, baru kali ini saya dengar putusan cuma berdasarkan daripada satu keterangan saksi, yaitu saksi korban yang tidak disumpah. Semua saksi yang kita hadirkan tidak dipertimbangkan, termasuk saksi guru yang melihat bahwa Pak Mansur tidak melakukan pelecehan. Yang melihat Pak Mansur cuma memegang kepalanya saja karena pada saat itu demam. Jadi ini saya katakan tadi putusan solim, sehingga tidak perlu waktu lama, kami langsung menyatakan banding. Ya. Selanjutnya kami akan meminta kepada pengadilan tinggi agar memeriksa kembali perkara ini dan membuka ruang. Kami akan menghadirkan kembali saksi yang kemarin sempat diintimidasi. Seorang guru di Kendari didakwa sampai 5 tahun penjara hanya karena mengecek suhu tubuh muridnya di sekolah. Bayangkan kalau seorang guru melihat muridnya sedang sakit atau kurang segar. Kamu pasti bertanya dong, kenapa dek? Saya lagi sakit pak, saya lagi sakit bu. Coba lihat, panas ya? Kenapa? Wajar dong itu. Apa kelakuan seperti itu dikatakan namanya pelecehan? Kurang kerjaan apa? Suhu tubuh anak kita cek kan biasa kalau dia mengatakan, bang coba lihat. Kamu juga sebagai orang tua di rumah, kalau anakmu merasakan gak enak badan, pasti cek begini. Kalau kelihatan memang terlalu panas, baru bawa ke rumah sakit atau ke dokter. Guru juga di sekolah pasti seperti itu. Luar biasa. Masa guru sampai didakwa 5 tahun penjara? Ini juga hukum di negara kita bagaimana sih sebenarnya ya? Sebenarnya hukum ini memihak apa sih, yang salah atau tidak? Apa karena hanya kasih uang lalu bisa bayar hukum di Indonesia ini? Luar biasa. Emang kalian kira orang tua murid itu, guru itu pergi ke sekolah hanya untuk mengerjakan seksual seperti itu, pelecehan-pelecehan? Apa mengecek tubuh anak seperti ini namanya udah pelecehan? Kalau bajunya dibukain begini, diserudukin tangannya ke dalam bajunya atau dimasukin ke dalam celananya, barulah itu pelecehan. Atau dibawa ke kamar mandi, cek seperti ini ke kamar mandi dipegangin, baru itu pelecehan. Kalau berdiri di depan terbuka seperti itu, dipegang begini, apa itu pelecehan? Orang tua juga salah yang menerima pendapat dari anaknya yang mengatakan, atau aduan dari anak yang mengatakan dilecehkan guru megangin saya. Ya dipeganglah, namanya pegang suhu, dipeganglah. Dokter berarti semua itu pelecehan dong. Apalagi kalau dokter yang megangin orang yang mau melahirkan sampai ke dalam dipegangin, apalagi namanya itu. Luar biasa banget ini orang tua sama murid sekarang. Inilah yang saya bilang itu, guru, orang tua kalau udah mengajari anaknya dari rumah sopan santun dan arahan yang benar. Sampai di mana batas-batasnya? Kalau kamu sudah mengarahkan sama anakmu itu, sampai mana batas-batasnya? Kalau di sekolah dipegang begini, masa iya itu pelecehan? Sampai didakwa 5 tahun penjara, sampai guru tersebut sedang banding sekarang sama pengacaranya. Itu yang saya lihat di media sosial. Luar biasa banget. Kita sebenarnya negara kita ini mau jadi apa sih? Emang kalian kira guru itu sekarang itu kurang kerjaan? Ini sekarang yang sedang menjatuhkan marwah guru loh, yang begini-begini menjatuhkan marwah guru loh. Bagaimana guru mau berjiwa positif mengajari murid, sedangkan hanya ngelihat bikin seperti ini aja karena anak kelihatan panas, kelihatan sakit, itu namanya sudah pelecehan. Sudah mau masuk penjara. Jadi guru itu batasnya apa? Jangan bilang dong berarti guru itu sebagai orang tua anakmu di sekolah. Emang guru itu pembantu apa? Luar biasa banget. Ini keterlaluan loh. Negara kita ini juga bikin aturan keterlaluan kalau sampai guru hanya ngecek suhu tubuh di sekolah seperti ini, lalu didakwa 5 tahun penjara. Ini bagaimana hukum Indonesia, bagaimana jaksa yang menjatuhkan hukuman, bagaimana juga para polisi yang membuat dakwaan, yang membuat ini pengaduan-pengaduan yang bisa diterima seperti itu. Orang tua juga yang mengadu sampai ke kantor polisi, sampai mana? Anakmu jangan sekolah kan, taruh di kulkas.
taruh di lemari. Masa yang begitu aja kamu dicek suhu seperti ini aja udah aneh. Sampai ke kantor polisi, sampai mau 5 tahun didakwa di penjara, luar biasa sekali. Ini di Kendari loh kejadiannya. Saya tidak tahu sekarang udah bagaimana ini. Tapi saya lihat di sosial media seperti itu loh kejadiannya. Ini kalau benar ini terjadi, murid yang mengadu juga sangat kurang ajar. Orang tua juga yang menerima aduan tanpa menelaah, tanpa melihat duluan, mempertemukan guru dan murid. Dan murid yang melihat di situ harusnya kamu pertemukan. Betul nggak aduan anakmu? Kamu juga sebagai orang tua hanya dibilang begini, kamu langsung masuk ke kantor polisi. Benar nggak itu? Sebagai orang tua, pakai ini. Share video saya ini supaya orang tua pada sadar batas-batasnya. Apa sih? Kamu kurang kerjaan sebagai orang tua ya? Saya juga orang tua loh. Dan anak saya pernah sekolah. Anak saya 6. Dan semua sudah pernah sekolah dari SD SMP sampai saya SMA. Bontot saya sudah kuliah sekarang. Yang lainnya udah pada kerja, udah pada selesai sekolah. Udah pada selesai kuliah. Luar biasa negara kita ini. Ayolah pemerintah, perhatikanlah ini. Kembalikan marwah guru. Kembalikan juga marwah hukum yang benar. Biar jangan seperti ini. Share video saya ini supaya guru juga pada tahu, pemerintah juga tahu, bahkan aparat hukum juga tahu, dan orang tua juga memahami. Jangan menjatuhkan marwah guru. Karena dengan menjatuhkan marwah guru, kita sedang menjatuhkan marwah guru untuk mengajar anak kita tidak serius lagi mereka. Paham gak?